Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Anda sedang bahagia? Atau ternyata Anda sedang dalam kondisi hampa, lelah berkepanjangan, bahkan rasanya ingin melarikan diri dari tanggung jawab mengasuh anak? Jika ini terjadi pada Anda, waspada terkena parental burnout. Apa itu parental burnout? Pastikan tetap di Emak Cempunya cerita sampai akhir nanti. Dan Anda bisa menyiapkan untuk menyeduh kopi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mari tarik nafas dulu dan dengarkan penjelasannya. Konsep burnout dicetuskan oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, Herbert Freudenberger, pada tahun 1974. Dia menyebutkan ciri fisik dari burnout yaitu sering sakit kepala yang dapat berdampak pada masalah tidur. Kamus Psikologi American Psychological Association mendefinisikan burnout sebagai kelelahan fisik, emosional atau mental disertai dengan penurunan motivasi, penurunan kinerja dan sikap negatif pada diri sendiri dan orang lain. Penyebab parental burnout hampir sama dengan kelelahan saat bekerja. Namun, parental burnout memiliki konsekuensi lebih buruk dibandingkan job burnout. Sebab, kita tidak pernah bisa mengundurkan diri dari tugas dan peran sebagai orang tua. Studi lain yang dilakukan oleh seorang profesor di Belgia menjelaskan bahwa parental burnout adalah sebuah kondisi yang timbul karena stres dan kelelahan jangka panjang yang berujung pada perasaan berat saat mengasuh anak, bahkan merasa jauh secara emosional dengan anak. Istilah parental burnout muncul pada saat pandemi COVID-19 di mana orang tua lebih banyak berdiam diri di rumah dalam waktu lama. Penelitian psikolog dari University of Melbourne menyebutkan bahwa orang tua dari anak usia sekolah mengalami tekanan mental yang lebih tinggi selama pandemi. Para peneliti memperkirakan 1/4 dari 1,5 juta orang tua dengan anak usia 5-11 tahun yang bekerja di Australia mengalami tekanan mental yang tinggi. Jika boleh diasumsikan, mungkin para orang tua di Indonesia juga mengalami hal serupa. Penelitian terbitan Clinical Psychological Science, 2/3 wanita mengalami stres mengasuh anak dan 1/3-nya adalah pria, di mana para ibu lebih rentan mengalami burnout akibat tuntutan multitasking atau mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Selain itu, sebagian besar orang tua juga cenderung mengalami parental burnout pada tahun-tahun awal memiliki anak. Apa saja pemicu burnout? Perfeksionis, kurang mampu mengelola emosi dengan baik, kurangnya pengetahuan pola pengasuhan anak, kurangnya dukungan keluarga, dan menanggung beban mengasuh anak bersamaan dengan pekerjaan. Parental burnout tidak sama dengan stres, karena saat stres kita masih bisa membayangkan kemampuan untuk mengendalikan keadaan. Pada parental burnout, kondisi ini melibatkan perasaan kosong secara mental, tanpa motivasi bahkan tidak peduli dengan sekitar. Coba cek kondisi Anda. Berikut gejala parental burnout, yaitu perasaan kosong, kebingungan, dan sulit berkonsentrasi, mudah marah, sering lupa, peningkatan stres, merasa sendiri atau terisolasi, jadwal tidur yang buruk, depresi, dan memburuknya komunikasi dengan pasangan karena emosi yang tidak stabil sehingga mendorong miskomunikasi, perbedaan argumen, hingga berujung kebencian. Bagaimana cara mengatasi parental burnout? Komunikasikan rasa lelah kepada pasangan atau keluarga. Tua yang mengalami parental burnout rentan memiliki perasaan sendiri, sehingga teman cerita adalah salah satu bagian cukup penting untuk mengatasinya. Saring informasi atau saran yang diberikan orang lain, pilih yang sesuai dengan masalah yang dialami. Perbanyak waktu istirahat. Kurang istirahat akan memperparah rasa lelah fisik dan mental. Tidurlah yang cukup, mintalah bantuan pada pasangan, orang tua, atau jika memungkinkan mempekerjakan pengasuh yang bisa dipercaya untuk sementara waktu. Tidurlah pada saat anak tidur, lupakan rumah yang berantakan, cucian dan setrikaan yang menumpuk, kesehatan mental Anda lebih penting. Evaluasi pola pengasuhan yang diterapkan selama ini. Apakah standarnya terlalu tinggi, terlalu perfeksionis? Maka jika iya, turunkanlah standar pola pengasuhan sesuai dengan kemampuan dan karakter anak. Me time,
Berikan ruang untuk diri sendiri. Tak perlu mahal, cukup makan atau jalan-jalan ke tempat yang dekat dengan rumah tanpa gangguan anak. Jangan merasa bersalah. Anak-anak butuh seorang ibu yang sehat secara mental dan fisik. Berpikir positif. Mulai fokus pada hal-hal positif sebagai motivasi dalam menjalani keseharian. Dengan begitu, sebagai orang tua bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan bahagia, sehingga rasa jenuh atau burnout bisa berkurang. Ketika kondisi emosi mulai tidak stabil, ingatlah, masa kecil tak akan pernah kembali. Kondisi lelah mengasuh anak balita akan berlalu seiring waktu. Mereka akan beranjak besar dan hal-hal yang mungkin dulu membuat seorang ibu lelah dan stres akan segera hilang. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tumbuh kembang anak. Jaga pola makan dan minum yang Anda konsumsi. Jangan makan sembarangan, tetap mengonsumsi makanan dengan nutrisi tinggi dan gizi yang seimbang. Pastikan olahraga. Aktivitas fisik dapat meningkatkan energi dan melepaskan hormon yang membuat Anda merasa bahagia. Turunkan ekspektasi terhadap apapun termasuk pada anak. Misalnya, jika secara akademis anak tidak lebih baik dari teman-temannya, maka tak perlu dipaksakan. Mungkin dia punya kelebihan di bidang lain. Minta bantuan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau dokter juga dapat membantu orang tua untuk mengatasi kondisi ini. Lakukan screening emosi untuk mengetahui secara sadar sejauh mana pengelolaan emosi yang kita miliki. Termasuk, apakah ada inner child atau trauma masa lalu yang belum sembuh? Jawabannya ada pada diri Anda. Terakhir, berdoa kepada Tuhan agar Anda bisa segera melewati kondisi tidak nyaman ini dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Peluk jauh untuk Anda. Ayo bertahan dan segera bangkit.